dari teman atau sahabat kami. Perkenalkan, saya Muhammad Sawal. Dan saya Nufasa. Dan saya Rausi. Kita akan sedikit bertanya-tanya tentang Kak Rausi sebagai owner dari kafe. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana cara atau awal mula Kakak Rausi bisa terinspirasi untuk membuat usaha kafe ini? Sebenarnya salah satu cita-cita sebagai anak muda itu ketika mendengar saya adalah bisnis owner, apalagi owner kafe, itu kita sangat merasa bangga sekali, bahkan bisa lebih dari kata bangga. Akhirnya pada tahun 2020 itu saya sangat ingin sekali membangun kafe, tapi banyak kendala yang terjadi. Pertama adalah saya tidak punya modal. Bukan berarti kalau ada modal saya siap. Seperti itu juga ada kendala lain. Ternyata berisiko pada saat itu saya masih kuliah di Jogja, dan untuk mengelola satu bisnis itu harus fokus. Jadi kalau seumpama ada satu kegiatan atau ada satu usaha, fokus ke satu usaha atau kuliah, saya seperti itu untuk berpikirnya. Tapi ada juga yang saya berpikir bahwa bisa disambi-sambikan antara kuliah dengan bisnis ataupun kerja dengan bisnis. Tapi saya secara pribadi menjalankan itu perlu fokus yang lebih besar. Singkat cerita, pada saat saya kembali ke Makassar pada tahun 2024, alhamdulillah pada saat itu posisi saya lagi menganggur, lagi tidak ada kerjaan, lagi tidak ada aset, tidak ada apapun. Jadi yang saya punya adalah saya adalah Rausian yang senang berbaur sama semua orang. Saya adalah Rausian yang otentik ketika bertemu sama orang. Saya adalah Rausian yang tidak memasang image atau citra diri bahwa saya adalah orang baik. Saya berjalan dengan apa adanya, otentik. Selanjutnya saya diberi peluang oleh orang tua saya. Memang banyak yang menganggap bahwa privilege itu adalah hal yang membuat orang menjadi gengsi. Orang tua saya orang tua yang cukup berada, cuman orang tua saya lebih menanamkan prinsip bagaimana kita bisa bertanggung jawab dan bagaimana kita bisa dipercaya. Saya tidak memilih untuk menjadi orang yang sombong ketika saya mempunyai privilege yang seperti itu. Akhirnya saya coba memanfaatkan privilegeku dari orang tua. Saya bangun di tempat banyak yang bilang kau itu bodoh, bikin kau tempat di daerah lokasi yang tidak strategis, lokasi yang seharusnya tidak buat kau show, lokasi yang tidak seharusnya buat kau usaha F&B di situ. Tapi yang saya ikrarkan, yang saya deklarasikan ketika saya mau membuat sesuatu, itu juga saya butuh pendapat dari beberapa orang, termasuk orang tua, termasuk saudara sendiri, kakakku, adikku,
ada yang di bawahku, ada yang paling bungsuku, sepupuku, tanteku, omku, bahkan teman-temanku, bahkan orang yang aku kenal. Tadinya saya mau bikin di lokasi strategis, cuman kalau si lokasi strategis itu dia harus bayar sewa. Dan kemarin ketika saya riset dengan kebutuhanku, itu di harga 80 juta per tahun sampai 100 juta per tahun. Terus saya coba konsultasikan sama bapak, saya bilang, Pak, ini kami bikin kafe, sudah mau riset tempat? Iya, sudah mau riset tempat. Cuman ada jalan di sini, kan di daerah strategis kota, Lapang Leoman, daerah hewan-hewan, daerah vegan, daerah Tarani, itu harganya 80 juta sampai 120 juta per tahunnya kalau sewakan. Tapi terus rata-rata yang kemarin ngobrol ini dua aja pilihannya. Kalau kan 1 tahun, waduh, dia 1 tahun, dia 1 tahun ke 5 tahun, 1 tahun ke 5 tahun. Tapi kalau 1 tahun 50 juta saya bayar. Biasanya kan umumnya masa survei orang itu di tahun pertamanya. Masa tapi itu tidak semuanya. Tapi umumnya masa survei itu tahun pertama. Tapi saya bilang dalam 1 tahun sewa ini, 1 tahun di tahun kedua berlaku lagi. Dan ketika kamu lagi tahun kedua ternyata saya bisa diperpanjang karena ada tempat, ada peluang di situ. Karena itu kan banyak terjadi di beberapa orang. Pilihannya adalah harus katanya 5 tahun. 5 tahun kalau membayar itu 450 juta. Ada uang tinggi. Ada waktu dan berani atau enggak bangun dari pemilik alam. Tapi coba dulu cara berpikirmu. Maksud tak? Coba mulai fokus ke kebermanfaatan. Bagaimana tempat menjadi tempat yang bermanfaat saja dulu. Memulai bisnis, jangan dulu cari kayamu, jangan dulu cari uangmu, tapi manfaatnya dulu. Dan bagaimana sesuatu ini bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Oke lah. Terus dia pada misalnya berani bangun di tempat tak. Aku coba dengan berpikir sedikit. Daerah selatannya Makassar itu termasuk Tanjung Alang. Tanjung Alang riset. Tanjung Alang itu termasuk daerah tingkat kriminal yang tinggi. Selain pencuri, begal, narkoba, macam-macam juga yang ada terjadi di sini. Saya dengan sadar saya cuma mau buat bagaimana citranya kampungku ini tidak harus jadi alat kriminal saja, jadi daerah saja. Jangan pengenalan dia harus sangat begal, jangan pengenalan dia banyak pencuri sana, pengenalan dia dari muka itu sesuatu yang berbeda. Kebetulan punya privilege ini, jadi bisa jadi itu lakukan itu mimpiku. Akhirnya terbangun lain tempat. Orang-orang yang saya hiring rata-rata non pengalaman. Orang-orang yang saya hiring non pengalaman. Orang-orang yang saya ajak juga non pengalaman. Saya secara pribadi punya pengalaman, tapi pengalaman untuk membuat produk kopi itu singkat, tapi punya skill di bidang hospitality. Bagaimana saya bisa buat orang nyaman, bagaimana saya bisa buat orang langsung berbaur dengan saya, bagaimana saya bisa ajak orang bisa trust sama saya. Nah itu, modal itu saya pakai. Modal itu saya pakai. Akhirnya terbangun sampai 4 bulan ini. Mungkin sejauh ini Kak Rossi merasa sangat happy dengan apa yang sudah dijalankan. Energi yang saya dapat, energi yang saya bangun adalah
apalagi tempat usaha adalah energi-energi positif. Bahkan ketika ada tim yang saya simpulkan energinya lagi tidak bagus, mungkin dia akan sakit, mungkin dia ada masalahnya, itu saya suruh pulang. Karena yang coba saya bangun adalah energi positif yang bisa ter-sharing ke semua orang. Karena otomatis kalau energinya positif, energinya yang punya rumah ini positif, pasti orang yang bakal bertamu juga energinya positif. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau dibilang happy, sangat happy kan? Karena ternyata pelajaran-pelajaran yang pernah dulu kulewati, bisa kita terapkan di sini. Meskipun dalam perjalanan itu tidak selalu mulus. Setiap hari ada masalah, setiap hari juga ada solusi. Ini kuncinya. Kalau setiap hari ada masalah, berarti setiap hari ada solusinya. Solusinya itu kadang terjadi ketika saat-saat yang tidak sangka-sangka. Contoh, ini kemarin mau buka pada saat setelah bulan puasa. Ternyata dari mulut, karena pandanganku harus kan dulu perfeksionis untuk bangun tempat, untuk bisa buka tempat. Tapi karena punya body, jadi bisa kalau pergaulan itu saya bagi. Ada teman, ada sahabat, ada bestie, ada body. Nah ini job desk-nya beda-beda. Teman dengan seporsinya, sahabat dengan seporsinya, bestie dengan seporsinya, body dengan seporsinya. Dari semua mini mereka, dia yang support selalu bertanyakan, kapan kebuka, yang mau betul sempurna dibuka, bukan saya dulu. Tapi orang akhirnya, bulan di momen bulan puasa, momen tahu ini, masih buka bulan puasa, pas buka ikan 8 Maret kemarin, alhamdulillahnya dengan pas 8 Maret saya pengajian di sini, coba trial opening di sini, langsung ada 4 reservasi orang mau buat acara mobil. Akhirnya masalah-masalah yang sebelumnya jadi masalah itu tersolusikan. Ternyata salahnya di saya karena suka menunda sesuatu. Jadi saya kalau ditanyakan masalah happy atau tidak, pasti happy sekali karena kebermanfaatannya, perasaan kebermanfaatannya ini menikmati. Kalau tanya kayak happy sekali. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman saya. Bagaimana carata misalnya kalau lagi sibuk-sibuknya kafe ini bagaimana bisa menjalani itu atau lagi sedang musik lelah-lelahnya tempat? Jadi sebenarnya yang paling penting di dalam berbisnis itu adalah kita dulu harus punya aturan. Karena sepak bola itu logikanya sepak bola itu indah kalau ada aturannya. Kalau tidak ada aturan sepak bola itu rici orang. Nah, jadi sama seperti bisnis, sama seperti hidup. Harus kita bikin grand rules. Aturan mainnya seperti apa? Biasa kalau anak F&B kemas itu dalam bentuk namanya SOP.
standar operasional prosedur. Terus KPI itu saya lupa apa singkatannya, tapi itu dia alat untuk menilai bagaimana performa tim. SOP KPI ini sejalan. Tim yang saya bangun adalah full scouting. Yang pertama saya scouting di sini bukan tentang skill, bukan tentang seberapa hebat. Mungkin kemauan. Saya hiring orang di sini. Ini fakta, saya hiring orang di sini bukan karena skill, tapi karena yang pertama jujur, yang kedua dengan badanmu tinggi. Dengan badanmu tinggi. Bonusnya adalah kau dapat gaji, dan dapat bonus lagi. Jadi saya kemas timku di sini bukan sebagai dia bekerja. Kalau kubahasakan dia bekerja di sini, jadi beban ki. Tapi lebih kubahasakan sama-sama ki menjalankan amanah dalam rumah. Sama belajar. Jadi saya tenangkan ke anak, kafe itu bukan di tempat kerja, tempat belajar. Walaupun toh suatu saat ada tempat kerja yang kau dapat lebih tinggi salarinya, lebih tinggi pendapatanmu, dan lebih bermanfaat untuk kau, sana tuh, sana. Yang jadi masalah adalah ketika kau keluar dari kafe ya, baru ada yang bisa bawa apa. Yang coba saya bawa di sini adalah bagaimana. Jadi yang saya lakukan itu, yang pertama saya coba bimbing atau ajarkan. Saya tidak pernah mau menyarankan, tidak pernah mau memasukkan. Kalau sependapatku, orang yang memberi saran memasukkan itu adalah orang yang lebih hebat dari orang yang lebih hebat. Jadi misalnya saya saran masukkan, tapi kalau target ini nggak cuma saya namanya ajakan. Jadi ajakan itu ke seluruh pihak yang lain. Pertama bagaimana dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Karena lagi-lagi yang bisa kita kontrol adalah kita sendiri. Saya tidak suka kontrol orang lain. Saya tidak bisa kontrol kita, saya bisa kontrol. Ini saya kontrol diri sendiri. Meskipun ada nanti istriku, meskipun anakku, saya tidak bisa kontrol mereka. Karena kontrolnya ke diri sendiri. Kontrol. Tapi saya bisa memberi ajakan ke mereka ketika saya merasa diriku sudah terkontrol dan memang saya sudah punya aturan. Saya tidak bisa kasihkan mereka ajakan. Biasanya orang sebut sebagai sama disukan. Saya akan adakan karena saya praktekkan. Ini dan seperti ini ketika lakukan seperti ini. Dan kalau pernah fokus ke masalahnya, fokus langsung ke kira-kira solusinya. Contoh, Kak, ini kan itu di kamar mandi dia, kan kamu tak kunci, kita nanya rumah, seperti apa, customer, mereka masuk ke tak kunci, dia bilang, kira-kira apa solusinya? Pasti kan, saya kan, saya ketemu boleh, selesai perkara. Tidak sedikit panjang. Dia kalau sudah salah, kau ini karena benar jaga kan, karena benar ketemu, kan beda ya. Jadinya adalah perundang terus. Jadi makanya yang pertama karena bagaimana dia bertanggung jawab atas diri sendiri. Setelah itu sistem yang saya pakai sistem profesional atau sistem profesional SOP yang PKI ini. Coba saya jelaskan setiap hari secara bentuk realita. SOP-nya kafea saya bentuk sama realita keadaan dari kafea. Tidak semata-mata saya bentuk karena egoku. Karena seperti itu. Yang bukan egoku. Saya suruh pasukanku semua menggunakan sepatu. Tapi saya tidak pakai sepatu. Sebagai owner, kan tidak.
Bagaimana mendengar kos bagaimana? Saya suruh hadir ketika terlambat, tapi tidak ada fasilitasinya. Jadi anak di sini kalau jadi di sini tuh ketika presiden satu aturan itu harus fasilitasi dulu. Tentu masalah terlambat. Masalah terlambat di sini alhamdulillah anak-anak tidak pernah terlambat karena saya sudah bilang dulu bagi teman-teman yang mau dijemput, buat aturan harus ada fasilitasinya. Bahkan ke penggunaan sepatu pun rencana saya sediakan dengan sepatu untuk jemput semua di sini. Jadi dari rasa untuk sepatu. Cuma kan namanya proses, tidak sebanyak itu anuku. Cuma kalau keinginanku, ya keinginan mau seperti itu. Aturan yang saya buat adalah aturan yang juga terfasilitasi. Nah itu coba saya bantu cuma itu. Saya pakai SOP, saya pakai untuk VI itu, tapi saya jelaskan ini secara realita fakta di lapangan. Tidak sebatas bentuk dokumen saja. Saya kan ada orang ketika hari kerja, ini SOP mana? Baca buku sendiri, atau sendiri masih tidak mengerti. Baca buku saya, ujung-ujungnya apa? Di bawah, ujung-ujungnya tidak nyaman, ujung-ujungnya berkait sama timnya, ujung-ujungnya bawa serta belakang, ujung-ujungnya tidak nyaman. Tapi kalau di sini tidak. Saya buat secara kelembagaan, saya kemas secara bentuk tanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi untuk skill nomor 2 pertama adalah bagaimana dia akan langsung seperti itu juga saya mencoba saya lakukan itu bagaimana saya akui itu dan hampir semua tim aku itu. Contoh kasus ini ada di kafe sekarang. Saya hari saya minta maaf ini mungkin kalau ada teman yang disinggung. Saya hiring tim orang baru dari penjara. Bisa kita kasihkan kata-kata untuk closing statement dari saya. Lama ini berkaitan dengan leadership, ini berkaitan dengan UMKM, ini berkaitan dengan bisnis. Jadi teman-teman yang anak muda khususnya yang mau mulai bisnis, yang pernah takut, yang pernah malu, yang pernah buat image, yang pernah buat sesuatu yang membani pikiran kita, tapi ketika mungkin melakukan sesuatu lakukan dulu untuk ketika di depan ada masalahnya ada solusinya. Usahakan ketika sebelum memulai sesuatu dipertimbangkan dengan baik. Kalau melakukan bisnis menjadi pemimpin itu pimpin dirimu sendiri. Kalau dirimu kau anggap dirimu sudah terpimpin, kau anggap dirimu sudah bisa berbuat baik menjadi manfaat untuk semua orang, baru ada orang lain. Karena yang perlu keselamatan adalah diri kamu sendiri, baru keselamatan orang lain. Mungkin. Oke, sangat menarik kesan dan pesan atau pengalaman dari Kak Rausi membagikan cerita tentang bagaimana pengalaman membuat atau merintis suatu usaha kafe ini. Oke, sekian wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the